Ya Allah, jangan cabut hidayah daripada hati kami setelah Engkau beri petunjuk di hati kami. Jadi itu dari mayuridillahi bi khairan yusarifu qalbahu ala khair. Siapa yang Allah kehendaki ia menjadi menjadi baik, maka Allah palingkanlah hatinya untuk melakukan kebaikan. Maka sifat rahman Allah tadi itu adalah banyak rahmat dengan diberinya kita kehidupan di dunia ini, ya kan? Dia beri kita makan, minum, itu sifat rahmat Allah. Kalau rahim Allah tadi dia berikan kita rahmatnya berupa ampunan daripada azab. Karena kita berusaha kita langsung diajak dah. Langsung diajak diulaikan kesempatan bantah untuk bertobat. Diulaikan Allah masih kesempatan. Tapi tongden kita lari-lari, damo yang bisa mendatangkan berkah Allah. Kadang gue ingat kena tombang dan kita maksiat. Kadang gue sudah ada digoncang agung pak. Bahu teringat Allah sedang diteringat. Siapa balik lalai. Jadi ampunan Allah itu merupakan sifat rahim Allah, termasuk taufik dan hidayah tadi untuk melakukan kebaikan, itu juga sifat rahim Allah. Maka bagi hamba bahwa meliputilah daripada Allah akan kudrahnya Allah, dan daripada rahmat itu akan segala nikmatnya. Jadi kita semua kita makhluk ini meliputi bantah seluruh nikmat Allah dan kudrah Allah berlaku kepada kita. Artinya apa? Kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita melainkan daripada Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan, tidak mampu kita untuk menolak maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Ini kalau kita ingat makna la haula wala quwata ini, maka tidak ada kita benci kepada ahli maksiat. Artinya kalau maksiat orang kita benci, dirina kita benci. Memang disuruh mar'a minkum munkaran fayughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kan begitu, dengan kekuasaannya. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu bilisanihim, dengan lisannya. Kita terang ya kaidah kita. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu maka bencilah dengan hati. Artinya membenci. Kan ahli maksiatnya memang disuruh ulang senang kita yang berbuat maksiat. Cuman yang ulang kita sampai menganggap dia ini lebih hina, kita lebih mulia daripada dia. Karena ini akan menimbulkan kesombongan. Boleh jadi dia nanti lebih baik daripada kita. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikis samawati wal ardi wal ma'budu man fihima. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, artinya yang memiliki langit dan bumi dan yang disembah disembah orang fihima pada keduanya. Jadi Allah itu Tuhan pemilik langit dan bumi, dan dia itu disembah oleh makhluk yang di dalam bumi dan di dalam langit. Salawat dan salam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di sini dianya itulah penghulu kita Muhammad. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW jadilah yaitu alaman sebagai tanda biharabati, di atas mengerasilah alat tilkazati syarifah, di atas zat yang mulia. Jadi Rasulullah SAW adalah gahagahaya mau kita diciptakan. Wa ba'du, maka setelah itu ba'da bismillah dan hamdalah, selawat dan di atas Rasulullah, maka berkatalah oleh ulama yang fakir, yang mengharap akan rahmat Tuhannya, al-alim, yang mengetahui dengan segala batin urusan, al-basir, Allah itu mengetahui dengan segala urusan, al-basir lagi melihat, al-laji basir, yang melihat dia mata tasara, apa yang di bawah rahasia dan yang diperdapat oleh mata keadaan wujudiha, wujudnya. Jadi Allah ini melihat karya yang bisa kita lihat, mendengar karya yang bisa kita dengar.
Kemudian berkata oleh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri yang dinisbahkan kepada Bajuri, satu negeri daripada negeri Mesir, seperti kerang Mesir ada pengarang ada, yang mempunyai kelalaian, dia yaitu syekh ulama pada negeri Ajhar. Syakiyallahu, semoga Allah melapangkan akan kuburnya, mendoakan kuburnya dengan rahmat, waridwan dan keredaan, amin ya rabbal alamin. Talaba minni, menuntut daripada aku sebagian ikhwan saudaraku, aslah Allah, semoga bagus kan oleh Allah bagiku walahum dan bagi mereka al-hal akan keadaan, wasya'an dan akan keadaan, bahwa aku tulislah baginya akan satu risalah keringkasan, artinya kitab yang kecil, latifah lagi yang lembut, zarifah lagi yang berharga. Kitab ini kan tipis. Padahal Tastamilu yang melengkapi di atas risalah, di atas sifat Maula, Tuhan, ketuhanan, as-sabitalahu yang telah tetaplah baginya, dan sifat salbiyah anhu daripadanya, wa ma la yaliqu bihi dan apa yang tidak layak baginya Allah. Jadi kitab Enda nahan akan kita pelajari tentang sifat yang sabit, yang tetap bagi Allah. Kali sifat yang tetap bagi Allah, wujud, ya kan? Sifat yang salbiyah, yang sifat ma'ani dan maknawiyah, ya sifat 20 ini dibagi menjadi 4 ya. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Maka Enda nahan akan kita pelajari dalam kitab Enda. Jadi karya yang layak bagi Allah dan karya yang layak, artinya sifat mustahil hendak dibahas. Wada duha wa adaduha, dan sifat mustahil artinya manafiha, menafikannya sifat. Wa ma yajuju fi haqqillah ta'ala, dan apa yang harus pada hak Allah, karya yang harus pada hak Allah, ada akan kita bahas. Yang harus bagi Allah ini kan karya memperbuat segala yang mungkin. Jadi kita boleh Allah ciptakan, boleh orang. Apakah dengan tidak adanya kita Allah tidak ada Tuhan? Tetap Allah Tuhan. Karena Allah ciptakan kita, ciptakan terserah ya. Jadi karya ini sifat yang harus bagi Allah. Dan apalagi wa alam yajibu bi haqqi rasul, apa yang hak di atas rasul dan mustahil pada hak mereka rasul, dan barang yang harus. Yang wajib bagi rasul wajib kita ketahui ibu-ibu. Orang udah saya tingkat kita mah. Yang mustahil bagi rasul sifatnya mustahil. Dari sifat yang wajib ibu-ibu siddiq, amanah, tabligh, patanah, mustahil kazib, khianat, kitman, balada. Dan begitu juga apa yang harus bagi rasul, karya apa yang harus bagi rasul, memperbuat seperti perbuatan manusia tetapi tidak mengurangkan derajatnya. Nabi dan rasul juga menikah dia tapi tidak mengurangkan derajatnya. Nabi juga tidur, Nabi juga makan, tapi tidak mengurangkan derajatnya. Kita punya beramangan kita kalau tambah ada mengurangkan derajat kita kekekan tekan bingi mengecat kalau kita pahit. Tapi rasul tidak, apalagi ada adab-adabnya. Maka karya yang dikatakan wajib ibu-ibu, fal wajib huwa allazi la yumkinu adamu, yang dikatakan wajib itu tidak mungkin oleh tiadanya. Ini wajib. Karena wajib dalam kitab tauhid ya. Wajib dalam kitab tauhid tidak mungkin oleh tiada. Berarti wajib ada. Sifat Allah yang 20 ini wajib ada, tidak mungkin tiada. Wujud Allah wajib ada. Allah itu wajib ada. Kidam Allah wajib, Allah terdahulu. Tidak mungkin Allah tidak terdahulu. Kalau terkemudian Allah itu menciptakan kita. Karena yang menciptakan kita Allah. Allah lagi apa? Wujud kidam baka, kekal Allah. Waya beka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal hajat Allah yang maha mulia. Jadi sifat Allah daik wajib kita ketahui. Jadi yang dikatakan wajib daik tidak mungkin oleh tiadanya, wajib ada. Itu undang-undangnya. Beda dengan undang-undang wajib dalam fikih.
Kalau wajib dalam fikih kun ibu-ibu main sabu ala pilih, wayu akabu ala tarki. Diberi pahala di atas mengerjakannya, disiksa di atas meninggalkannya. Ini wajib. Pada sembahyang kita 5 waktu wajib kan? Diberi pahala kalau kita kerajukan. Kalau kita tinggalkan diajak apa ajak kita. Kalau tauhid enda wajib apa tadi? La yumkinu adamu, tidak mungkin oleh tiadanya. Berarti wajib ada orang mungkin dalam akal dia tiada. Wadzalika dan demikian kazatihi ta'ala seperti zat Allah Ta'ala. Dan mustahil itu walazi la yumkinu wujuduhu, dan mustahil itu tidak mungkinlah oleh adanya. Kalau yang dikatakan mustahil ini kare undang-undangnya walazi la yumkinu wujuduhu, dianya tidak mungkinlah oleh adanya, enggak mungkin ada. Nah, ini mustahil kebalikan daripada wajib dari. Yang dikatakan mustahil dari tidak mungkin oleh ada, tidak mungkin Allah itu berwarna, tidak mungkin Allah itu serupa dengan makhluk, mustahil. Tidak mungkin oleh adanya, ini mustahil. Kasyirkillah seperti bertemannya Allah. Gambaran Tuhan Krishna ini kan kayak berteman, buaya Tuhan kan bagi dewa-dewa. Tidak mungkin seperti itu. Dan jaiz itulah allazi yumkinu wujudu adamuhu, yang dikatakan jaiz itu allazi yang yumkinu mungkinlah wujudu oleh adanya wa adamuhu dan tiadanya. Jadi yang dikatakan jaiz kalau kita pergi kan sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz harus bagi para rasul kan jaiz. Jadi boleh mungkin ada, mungkin tiada. Jadi para rasul itu boleh dia makan, boleh juga tidak. Kalau dia tidak makan tidak meninggal. Beda dengan kita. Aku kira mangan-mangan. Jadi beda. Cuma harus kita etikatkan yang mengenyangkannya itu bukan nasi. Kalau dalam etika kita yang mengenyangkan nasi, kita itu sudah menjadi syirik. Yang mengenyangkan itu Allah yang memberi kita kenyang. Allah yang memberi kenyang. Macam kita mangan, aku kesuruh minta berarti tu. Hakikatnya yang mengenyangkan itu Allah, karena Allah yang memberikan nasi itu kepada kita. Kesuruhan mangan itu. Karena gue emang nak mangan maka malusuk. Contohnya sakit hamil gue kak merawat, tapi udah tambah sembuh batin tak obat daya menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Pil itu tempat tak ya tambah sembuh, tapi pil daya menyembuhkan kita kan entah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan ini Allah. Ini hanya kita diperintahkan usaha kita. Usaha. Itu pakai jeda dan pecucu. Fa'azabtuhu, maka aku perkenankanlah sebagian saudaraku ila zalika kepada demikian mengarang kitab risalah. Fakultu, maka aku katakan wabillahi taufik, dan dengan Allah aku minta taufik, artinya khalqat taat, artinya sanggup taat. Jadi kita sanggup taat, yang taufik ini kaya maksud taufik sanggup kita melakukan ketaatan, ini artinya taufik daripada Allah. Sanggup kita melakukan ketaatan, dari taufik daripada Allah. Istiqamah kita melakukan kebaikan, ini adalah taufik dari Allah. Kalau hidayah aku dari Allah, petunjuk bantah, gerakan Allah hati kita untuk melakukan kebaikan. Kalau hidayah, maka yang memiliki hidayah orang selain daripada Allah. Taufik bagi mang Rasulullah sendiri dia tidak bisa memberikan hidayah. Karena Rasulullah kan sedih dia ketika pamannya sendiri tidak masuk Islam. Maka kata Allah apa dalam Al-Quran? Aku hanya memerintahkan kamu untuk memberikan kabar gembira tentang agama Islam, memberi kabar petakut ada surga dan neraka, dan yang memberi hidayah itu bukanlah kamu tetapi aku, kata Allah. Jadi jangan engkau bersedih.
Yajibu wajiblah ala kulli mukallaf, wajiblah di atas tiap-tiap yang mukallaf ini Islam balik berakal daripada zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan, walau min awam, walaupun daripada orang awam, wal abid dan apa namanya itu hamba dan pembantu itu maksudnya budak ya. Wujub hakadal wajib ain dan ain, wajib bagi segala umat walaupun dia budak belajar tentang akidah hendak mengetahui apa ayat arifah bahwa mengenal ia mayajibu fi haqillahi ta'ala, apa yang wajib pada Allah Ta'ala, wa ma yastahilu dan apa yang mustahil, wa ma yajuju dan apa yang harus wajib kita ketahui ibu-ibu. Kalau orang rasa etika kita kalau Allah Ta'ala berkata oleh Allah Ta'ala fa'lam, maka ketahui olehmu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wal ma'rifah, dan sebermula ma'rifah di sini, mengenal di sini, huwa dianya idraku, mengetahui zajim secara pasti, bihaisu dengan sekira-kira, laisa tidak adalah ma'ahu besertanya taraddud itu keraguan, muwafiqun yang sepakatlah ia lima bagi barang pilwaki pada kejadian nasi yang bersumber anid dalil daripada dalil. Jadi yang dikatakan mengenal enda kita ketahui dengan pasti segala sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus bagi pada Rasul, mau kita ketahui secara pasti melalui sumber dalil. Dalilnya yang kita hafal di dalam kitab yang bersumber daripada Al-Quran. Jadi wajib ibu-ibu. Maka marah sekedah kami kundur pengajian Saida, engkau terlepas kewajiban kami menuntut ilmu ini tentang AKI 50. Mana kita hafal, kita usahakan menghafal ibu-ibu, orang terlepas. Orang terlepas. Enda mau aku mengaji fardu ain Saida, tapi aku lagi termaca orang ilmu bawang. Tapi orang sekal misal baca, orang sekal belajar baca Al-Quran. Apakah engkau terlepas kewajiban nadai untuk mengetahui Al-Quran ini? Raden, kecuali belajar ya dihapus dan belajar ikra, engkau terkena hukum wajib belajar kan bagi baca Quran. Karena akan ditanya ma imamuka apa imam engkau kan begini. Nah, ketika kita di dalam kubur, apa kiblat engkau? Marah kita pandai orang di dunia ini, kalau kita belajar, orang kita beramal, orang bisa kita menjawab pertanyaan engkau nanti. Karena nanti yang menjawab kita ketika kita dalam kubur itu amalan kita ibu-ibu. Nanti ketika kita sudah masuk kuburan, maka datanglah yang menyerupai. Kalau kita itu bagus amalan kita, datanglah laki-laki yang ganteng nih. Kalau perempuan-perempuan yang cantik, kita roh kita jasa kita nahan ini hanya kena siksa. Kalau ia bisa menjawab, amalan kita ada yang berbentuk. Upah kita kalau menghuri amalan kita. Barang mau pendidik amalan kita menghuri upah si bincang menjawab dari. Maka nak terkejut dah kalau tak harus kubur cik saya ada si roh imbang kemina. Mana puhuk amalan na puhuk may bang aku dai senda di mu amalanmu malaikat ditanya mau ia nahan marah buka siapa Tuhanmu ya marah orang ia benar-benar beriman kepada Allah, orang itu hendak akan 50 hendak mengetahui orang bisa menjawab isa dilibas malaikat dilibasmu jasa roh kita dai, roh kita yang disiksa. Amanda yang menjawab. Kalau mende amalan kita, maka mende nahan yang mendampingi kita ini. Udah kita siapkan tadi. Jadi kewajiban itu di dalam hadis dikatakan apa? La tazulu kadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an umuri, kan begitu. Tidak bergeser hati seorang hamba pada hari kiamat sehingga apa nama itu ditanya nanti tentang umurnya, kemana ia habiskan, tentang min malihi daripada hartanya kan gi, min aina tasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dia dapat dan kemana ia habiskan, dan tentang daripada ilmunya, ilmu ditanya bima amilapi, ilmu itu tentang kemana ia amalkan, ada tidak belajar, kemana diamalkan, ada tidak diamalkan. Dua pertanyaannya, ilmu dan harta dua ditanya ibu.
Dua. Ilmu itu ada belajar apa tidak? Maka kalau tidak ada belajar, nanti diempak malaikat kita. Kemudian ada diamalkan, sudah dapat ilmu itu ada diamalkan atau tidak? Maka pada sekedar duduk kerja kita ibu-ibu, enak diajak guru. Wajib dari sifat 20 lah kalau kita menghafal kita coba berusaha orang tak menghafal sehingga kerja aku menghafal. Tapi orang kita usahakan tolong kita di bawah malaikat ini. Maka yang mau dibagi ibu-ibu itu usahakan baca-baca dulu supaya terlepaslah tanggung jawab kita mengenai apa ini tauhid. Karena ukuran tauhid yang wajib diketahui ibu-ibu inilah dia, termasuk ini lagi nanti diterangkan, termasuk mengetahui daripada nama-nama keturunan Nabi daripada pihak ayah. Setelah sifat wajib daripada Rasul, mustahil pada Rasul ya kan, harus bagi Rasul, wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Wajib juga mengetahui keturunan Nabi daripada pihak ayahnya. Ini tanda kita cinta Rasulullah, biar tidak pas kita di padang mahsyar. Wajib juga ukuran yang diketahui lagi keturunan daripada pihak ibu Nabi. Wajib juga diketahui nama anak-anak Nabi, nama istri-istri Nabi. Itu wajib diketahui. Kemudian wajib lagi diketahui nama sahabat-sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat Nabi yang terbaik. Karena kalau kita mengenal seseorang, tentu kita kenal siapa-siapa dekat dengan dia, kan lagi. Kalau mungkin kau nak tandai kau harus baru tandai ise imbang na, ya orang tandai. Berarti orang jelas kita tandai, ya kan? Ise kentuan orang kita. Mana sahabat dekat kita pasti kita ketahui. Ini bapaknya, ini ibunya, kan begitu. Di sini dia lahir, di sini dia meninggal. Itu wajib kata Rasulullah. Rasulullah dilahirkan Mekah, meninggal di Madinah, kan begitu. Anak-anaknya ini, istri-istrinya 11, anak-anaknya 7, harus itu. Kalau tidak sahlah akad kita ini. Itu ukurannya, ibu. Jadi kalau dulu kalau nggak salah ada, udah saya bagi itu. Ada ya, ukuran akaid 50 yang wajib diketahui, termasuk situ nama-nama ayah Nabi ya kan, nama-nama keturunan dari pihak ayah, pihak ibu, kemudian apalagi nama anaknya, nama istrinya, dan juga di situ ada nama sahabat-sahabat yang terbaik, nama sabiqul awwalun. Itu wajib ibu-ibu. Ukuran tauhid yang wajib kita ketahui menurut para ulama tauhid itu dia ukurannya. Wajibu syar'an, dan wajiblah pada syara' alaman dzukira di atas orang telah disebutkan wujuban ainan, akan wajib ain. Ma'rifatu oleh mengenal kullu akidah, tiap-tiap akidah itu bidaliliha dengan dalilnya ijmali secara umum. Wajib mengetahui dalilnya secara umum. Artinya orang mesti dengan dalilnya yang sempurna, tapi secara umum aja wujud Allah itu wujud, dalilnya firman Allah Ta'ala, kan lagi ya, Allahul Ladzi khalaqas samawati, kan gue dalil tentang keesaan Allah wallahu ahad, tapi ada ketika itu dalil ini secara ijmali, karena gue memada. Allah itu kekal, cara itu dari ya berkawaju rabbika dzul jalali wal ikram. Ini enggak memada. Jadi harus kita ketahui dalilnya secara ijmal. Imma ma'rifatu abid dalil tafsiri fa fardul kifayah. Adapun mengetahui dalilnya secara tafsir terperinci, maka fardu kifayah, ora fardu ain. Maka ulama-ulama yang mengkaji tentang tauhid, mengajarkan tentang tauhid, guru-guru pondok pesantren, anak-anak santri, kita bersyukur ada itu. Kenapa? Dosa kita sudah terampuni dengan mereka mau belajar fardu ini. Karena pada dasarnya wajib katanya kita pelajari, kan begitu. Tapi karena fardu kifayah, sebagian saja yang belajar itu, dosa kita sudah terampuni. Beda belajar mendalam maksudnya tentang tauhid. Berarti kita ukurannya ini daya, tapi kita ketahui dalilnya secara umum. Kita ketahui dengan sempurna istilah kitab ini. Secara umum hafal kita tentang dalil wujud Allah hendak, sahada kidam Allah hendak, baka Allah hendak, ini cukup.
Karena orang mau mungkin kita yang hafal lagi. Sedangkan ada katanya orang hafal mah. Aku punya adong-adong tidak hafal ya we. Adong-adong kira bekas persulukan di kaki ada punya batu bohong. Kiat kalau menghafal, kami mau bagian anak menghafal. Jam 4 subuh nggak kai nggak tahajud, nggak maca, nggak menghafal. Menghafal kayak 50 hendak kan wujud artinya ada Allah Taala, mustahil tiada dayanya firman Allah Taala. Allahul ladzi khalaqas samawati itu mustasnaku. Tunggu kena pupung ni nak. Aku apa pupung lain lagu. Karena lagu model kata. Aku apa orang bagi celana. Tunggu pupung kapas menghafal ni nak. Hafal karena ibu-ibu bahkan surah Jumu'ah, surah Kahfi hafal bisa adong-adong. Berarti orang alasan kita orang hafal. Mau tersuar pada berarti bungku-bungku. Hafal karena surah Al-Muluk, hafal karena ini surah-surah yang dibaca surah Waqiah, hafal karena surah Kahfi. Surah Kahfi kan sunat kita baca di hari Jumat. Siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumat, Allah ampunkan dosanya dari minggu yang telah lalu dan nanti diselamatkan daripada Dajjal. Kan begitu. Daripada Dajjal. Berarti orang alasan kita udah hafal. Orang alasan kita tidak mau hafal yang berapa lembar cuma itu yang saya kasih itu. Berapa lembar dulu? 2 lembar cuma karena tulis di Indonesia. Kalau tulis nahap nawes 4 itu. Aku bisa aku hafal. Aku hafalnya orang kutuh. Orang masuk kuda. Yang itu macam mana pun jauh tidak bakal. Gimana pecah? Gimana pecah bisa dihafal. Wajib kita perlu kan artinya nanti yang dibuat apa Ustaz Hanun juga ada wujud artinya ada Allah Taala ada artinya kan mustahil tiada wajib kita tahu itu. Makanya ibu-ibu kan kadang cepat ke sini kan saya bilang kalau cepat ke sini bawa hafalannya dihafal sama-sama. Biasa mudah itu macam nyanyi itu anakku yang kecil itu hafal dia itu. Hafal dia nama anak-anak Nabi ada 7 orang. Coba anaknya nyanyi. Anak-anak Nabi. Aku kegah anak sekolah hendam seketua Nabi pitu ketua mang hafal mau cak untung napeh maden anak kari detik ini ketua mang. Memang ustazah nak kamu. No, orang kumpulan ni. Kalau aku nak betul anak Nabi. Itu anak kecil tuh hafal ya, karena bawa dengan nyanyi. Jadi kita pun sebenarnya kalau mau bawa sambil menyanyi biar cepat hafal, itu bagus juga. Asal dia akan amanah besu sehingga payah berkaitan sama dangdut doang. Anak-anak bisa. Artinya itu bayi wujud lain. Aku kan aja tuh makin itu. Wujud artinya Adam sudah wajib ada gitu tetap ya. Kadang saja wajib pemula wajib dia gitu. Waktu mengaji waktu gitu kita sempat harta tuh kalau ingat cerita. Iya, maka kaji batu dihafal nih. Tidak hafal kalau ini. Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin maka wajiblah di atas ahli tiap-tiap pelosok yasikul usuli oleh memaksa sampai minha daripadanya apa tadi secara tafsir tadi ila khairiha kepada sanya ayakuna bahwa adalah bihim pada mereka man orang yang arifuha yang memperkenalkannya bidai tafsir dengan daya tafsir li'annahu karena sesungguhnya rubama seringkalilah tarat datanglah bihim padanya subahatil oleh penyerupaan oleh perdebatan maksudnya payudafi'ah maka ditolaklah akannya orang tadi. Jadi karena maka wajiblah setiap pelosok ini belajar mengkaji secara mendalam tentang ilmu tauhid enda. Makanya dari fardu kifayah untuk mengetahui ilmu tauhid enda secara mendalam ini hukumnya fardu kifayah dan wajib bagi setiap kampung itu menyuruh orang untuk belajar ini. Artinya anak-anak kita itu wajib kita suruh untuk mengaji ibu-ibu, mempelajari, memperdalam ilmu itu tentang ketauhidan ini. Karena ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyimpangkan ketauhidan ini. Maka siapa yang menjawab kalau bukan para ulama?
yang menjawab nanti untuk menyimpangkan tentang ketuhanan ini, itu kalau kita kan tidak pandai menjawab dengan dalil-dalilnya, tapi kalau ulama bisa. Makanya penting, wajib di setiap pelosok itu untuk mengutus orang untuk menuntut ilmu, mengkaji mendalam tentang ilmu tauhid. Jadi ada pertanyaan Bu tentang tauhid. Nah, ini mau ukuran tauhid dari yang wajib kita ketahui.